Non, masih jauh, pokoknya masih. Ayo gantian yuk. Gantian sama yang belakang yuk, gantian. Gantian Bang, gantian. Gantian gambarnya. Gantian. Gantian, Dur. Mundur. I love you. Biar dapat gambar semua. Sudah? Kalau sudah, kita mau bicara. Oke, nanti gambarnya dulu, nanti kita bicara. Nanti ada konferensi pers. Gambar, sampun nambah. Cukup? Matur nuwun. Aswin, matur nuwun. Danang, matur nuwun. Geser sedikit ben mantor jenengan geser sedikit. Kelambi jenengan mantor lho. Nek kaping sing ngene. Antreng manurine to. Pakai. Parting. Oh, nggak, foto silahkan. Oh, foto aku tuh banget. Foto silahkan. Sama. Ada, kamu tahu? Sampai dah. Ya, tapi. Harga yang bikin semuanya yang saya hormati. Yang pertama ini beliau Kiai Haji Munif Zuhri, Ketua Dewan Syuro PKB Jawa Tengah. Ada Pak Mustafa ini Bupati Kudus, ada Pak Abdul Kartim Ketua DPD PKB, Pak
Effendi Khairi, Ketua DP Nasdem Pak Heru, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pak Fathan Subukti, Wakil Sekjen BPKB, Pak Ahmad Basara, ini sudah Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan. Semua teman-teman yang saya hormati, yang pertama bahwa sudah terjadi silaturahim yang penuh luar biasa keakraban, penuh keharuan, penuh keluargaan antara Pak Jokowi dengan Kiai Munif Zuhri. Sudah saling bicara masalah bangsa, masalah keumatan, masalah kenegaraan. Yang pertama yang dititipkan oleh beliau Kiai Munif Zuhri kepada Pak Jokowi, yang pertama adalah bagaimana ekonomi jangan sampai liberal, ekonomi pasar ini jangan sampai mendominasi, ada pemerataan yang lebih baik terhadap kemakmuran rakyat kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesejahteraan tentara dan polisi itu betul-betul akan kita tingkatkan, akan kita makmurkan kesejahteraan tentara dan polisi, karena tentara dan polisi adalah sebagai penyangga negara. Termasuk veterannya, jadi janda-janda tentara, janda-janda polisi, veteran tentara, veteran polisi jangan sampai terusir dari asrama dan harus diurus kesejahteraannya. Yang ikut berjuang di Irian Barat, berjuang di Timur-Timur, semuanya ikut berjuang, harus ditingkatkan kesejahteraannya dan diperhatikan betul oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, beliau Kiai Munif Zuhri mengusulkan ada semacam utusan golongan fraksi TNI Polri nanti di MPR. Ini ada format MPR seperti masa lalu, tetapi akan didesain jauh lebih demokratis tentunya, tidak seperti masa lalu. Karena betapapun TNI dan Polri adalah sebagai tiang negara, seperti bapak dan ibu kata beliau. TNI bapaknya, Polri ibunya, seperti TNI dan Polri. Kemudian yang terakhir adalah dukungan beliau secara pribadi Kiai Munif Zuhri kepada Pak Jokowi, dan terutama dukungan Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa dalam rangka mendukung Pak Jokowi. Semoga Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Itulah beberapa hal teman-teman semua yang kami sampaikan atas saran dan nasihat tausiah beliau Kiai Munif Zuhri kepada Pak Jokowi. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan. Jokowi didesain pada Jokowi, judulnya kepada siapa? Yang mau pakai Pak Jokowi. Yang mau pakai Pak Jokowi, tergantung Pak Jokowi. Sudah cukup ya? Saya kira sudah cukup. Pak Jokowi 2 hari mengunjungi pondok pesantren dan silaturahmi dengan beberapa ulama, mungkin sudah ada gambaran siapa? Ya, ada banyak pesan-pesan dari Kiai, baik mengenai keumatan, mengenai bangsa dan negara, dan juga mengenai calon wakil presiden. Banyak yang kami tangkap, ada yang misalnya yang kuat menegakkan hukumnya misalnya, tapi memang ikut nama-nama, dan itu kan kita serahkan semuanya nanti
secara umum Mas, ini Pak Basarah, ada 3 kriteria yang kami temukan selama mendampingi Pak Jokowi bertemu dengan para tokoh-tokoh baik di Jogja, di Jawa Timur, dan sekarang di Jawa Tengah dengan Kiai Nadiem Jumri. Ada kriteria yang menyebut tentang figur cawapres yang mampu meningkatkan pembangunan ekonomi. Kemudian ada kriteria yang disampaikan oleh para tokoh itu yang kriterianya dapat menegakkan HAM dan menegakkan hukum. Nah, hari ini kita mendengar ada kriteria yang dapat meningkatkan kekuatan pertahanan nasional dan memperhatikan kesejahteraan prajurit. Jadi kriterianya macam-macam ini yang kita temukan, dan Pak Jokowi saya kira menyerap semua pemikiran-pemikiran ini baik yang tersirat maupun yang tersurat. Saya kira itu. Ya, saya kira dari 3 nama itu dikerutkan sendiri saja, Pak. Semuanya masih proses. Sabar lah. Tapi di pusat gimana nih Pak? Sampai sekarang belum. Sudah, PKB sudah. Oh, ini apa tidak dianggap mewakili DPP PKB? Semua DPP. Ketua DPP, ketua DPP, ini ketua Dewan Suro. Kalau dulu deklarasi DPW datang yang deklar Nanti 9 Mei akan kita tetapkan. Sabar sedikit lah masa belum penetapan pemilu. Cukup saja. Selain Nasdem yang menyatakan resmi untuk berkoalisi, mana lagi Pak? Ya, yang sudah resmi secara definitif itu adalah Partai Nasdem. Yang sudah resmi tetapi tinggal tunggu salaman dengan Ibu Mega itu insya Allah Partai Kebangkitan Bangsa. Amin. Kira mudah-mudahan dengan 3 partai tersebut dapat mewakili representasi kekuatan Islam dan kekuatan nasionalis. Saya kira itu adalah inti dari komponen strategis bangsa Indonesia yang kita miliki saat ini. Bangunan. Tetapi kami memberikan kesempatan kepada Partai Persatuan Pembangunan untuk melakukan konsolidasi internal. Kami tidak ingin dituduh atau dianggap sebagai partai politik yang karena kepentingan kami lalu membuat partai lain menjadi menjadi terganggu soliditasnya. Kami bukan tipe partai politik dan Pak Jokowi bukan tipe pemimpin yang ingin memanfaatkan kepentingannya dengan menyusahkan orang lain. Ya, saya kira itu penjelasannya. Amin. Amin Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa, ke belakang. Terus.